Selamat datang dalam share firman Tuhan. Kali ini kita sampai ke berita 8 dari pengkajian kristalisasi kitab Yeremia dan Ratapan yang diambilkan dari training gereja-gereja seluruh dunia pertengahan tahun ini. Baik, kami Joni Lagito dan ada saudara Lukas Bayu Santoso yang akan membacakan garis besarnya. Silahkan. Ya, kita baca bersama-sama untuk judul berita 8 ini. Ekonomi Allah dengan penyalurannya dalam kitab Yeremia. Untuk Romawi 1, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Ayat-ayat ini dapat dipahami dengan dua cara yang berbeda menurut pemahaman alamiah atau menurut ekonomi Allah. Ayat-ayat ini bukanlah mengenai perkara yang dangkal tentang percaya pada Allah untuk menerima berkat-berkat materi. Sebenarnya, ayat-ayat ini mengacu kepada ekonomi Allah yang dilaksanakan melalui penyalurannya. 1. Wahyu di sini menyingkapkan bahwa menurut ekonomi Allah, orang yang percaya pada Allah itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, menandakan Allah sebagai mata air hidup. Kita tidak hanya percaya pada Allah, tetapi juga diri Allah sendiri adalah kepercayaan kita di dalamnya. 2. Pohon itu bertumbuh di tepi air, melalui menyerap semua kekayaan air itu ke dalamnya. Ini adalah gambaran penyaluran Allah. Untuk menerima penyaluran ilahi, kita sebagai pohon-pohon harus menyerap Allah sebagai air hidup untuk disalurkan ke dalam diri kita untuk menjadi unsur penyusun kita. B. Pemikiran di sini sama seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 6, di mana Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan." Penyiraman adalah untuk penyerapan pohon, dan penyerapan adalah menerima penyaluran Allah. 1. Pohon itu bertumbuh dengan Allah sebagai penyuplai dan suplainya. Suplainya adalah kekayaan dari Allah yang menyuplai, yang disalurkan ke dalam kita sebagai tanaman, sehingga kita bisa bertumbuh ke dalam ukuran Allah. Pada akhirnya, tanaman dan Allah, Allah dan tanaman, menjadi satu, memiliki unsur, essence, susunan, dan penampilan yang sama. 2. Kita semua perlu melihat makna yang penting dari menyerap Allah sebagai air hidup, sehingga kita bisa disusun dengan unsur dan esensinya, dan bertumbuh dengan pertumbuhan Allah, di mana ada kekurangan pertumbuhan dalam hayat. Kehidupan Kristen kaum beriman akan menjadi berantakan, kehidupan gereja akan rusak, dan kehidupan tubuh akan hancur. 3. Untuk bertumbuh dalam hayat bagi pembangunan tubuh Kristus, kita perlu menyerap Allah melalui berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini berarti kita perlu memiliki waktu-waktu untuk bersekutu secara tersembunyi dengan Allah. Penguatan, penerangan, kenikmatan, perhentian, sukacita, percaya, penyelesaian masalah, mengalahkan ujian, godaan, dan kesulitan, serta penghiburan bagi seorang Kristen, semuanya bergantung pada persekutuan rahasianya dengan Allah melalui doa dan firman Allah. Baik, yang Romawi 2. Dalam Yeremia 17 ayat 19 sampai 27, kita memiliki perkataan mengenai memelihara sahabat Allah. Cara untuk memelihara sahabat Allah adalah menikmati Dia, beristirahat dalamnya, dan dipuaskan di dalam Dia sebagai mata air hidup. Yang A. Dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, setelah catatan panjang mengenai pembangunan tempat kediaman Allah, ada pengulangan perintah untuk memelihara hari Sabat. Menurut Kolose 2 ayat 16 sampai 17 dan Matius 11 28 sampai 30,
Kristus adalah realitas perhentian Sabat. 1. Jika kita hanya tahu bagaimana bekerja bagi Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana beristirahat bersamanya, kita bertindak bertentangan dengan prinsip ilahi. A. Allah beristirahat pada hari ketujuh karena Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dipuaskan. Kemuliaan Allah dimanifestasikan karena manusia memiliki gambarnya dan otoritasnya akan dilaksanakan untuk menundukkan Satan, musuhnya. Selama manusia mengekspresikan Allah dan menanggulangi musuh Allah, Allah dipuaskan dan bisa beristirahat. B. Kelak, hari ketujuh diperingati sebagai hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari pertama manusia setelah diciptakan. Ia tidak bergabung dengan pekerjaan Allah. Ia memasuki perhentian Allah. 2. Manusia diciptakan bukan untuk terlebih dahulu bekerja, tetapi untuk dipuaskan bersama Allah dan beristirahat bersama Allah. Pada Allah ini adalah perkara bekerja dan beristirahat, tetapi pada manusia ini adalah perkara beristirahat dan bekerja. Ini adalah satu prinsip ilahi bahwa setelah satu kenikmatan yang penuh akan Allah, kita bisa bekerja bersama dengan Dia. A. Jika kita tidak tahu bagaimana menikmati diri Allah dan bagaimana dipenuhi Allah, kita tidak akan tahu bagaimana bekerja bersama Dia dan menjadi esa dengan Dia. Dalam pekerjaan ilahinya, manusia menikmati apa yang Allah telah rampungkan dalam pekerjaannya. B. Pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan roh, yang berarti mereka dipenuhi dengan kenikmatan akan Kristus sebagai anggur surgawi. Hanya setelah mereka dipenuhi dengan kenikmatan inilah, mereka mulai bekerja bersama Allah dalam keesaan dengan Dia. Yang B. Sebagai umat Allah, kita harus memikul satu tanda bahwa kita terlebih dahulu beristirahat dengan Allah, menikmati Allah, dan dipenuhi dengan Allah. Kemudian kita bekerja dengan Dia yang memenuhi kita. Selain itu, kita tidak hanya bekerja bersama Allah, tetapi juga bekerja melalui menjadi esa dengan Allah. Memiliki Dia sebagai kekuatan kita untuk bekerja dan tenaga kita untuk berjeri lelah. Yang C. Dalam kehidupan gereja, kita mungkin melakukan banyak hal tanpa terlebih dahulu menikmati Tuhan dan tanpa melayani Tuhan melalui menjadi esa dengan Tuhan. Pelayanan seperti itu menghasilkan kematian rohani dan kehilangan persekutuan di dalam tubuh. D. Pekerjaan Tuhan untuk membangun gereja haruslah dimulai dengan kenikmatan akan Allah, yang akan menunjukkan bahwa kita tidak bekerja bagi Allah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui menikmati Dia dan menjadi esa dengannya. Ini adalah memelihara prinsip Sabat bersama Kristus sebagai perhentian batini dalam roh kita. Yang Romawi 3. Kitab Yeremia adalah satu abstraksi dari seluruh Alkitab. Nubuat Yeremia menunjukkan bahwa hanya Kristus yang bisa menggenapi ekonomi Allah, dan hanya Kristus adalah jawaban kepada tuntutan Allah dalam ekonominya. Gambaran yang disajikan oleh Yeremia memperlihatkan bahwa kita bukanlah apa-apa dan bahwa Kristus adalah segalanya bagi kita. Yang A. Kitab Yeremia berbicara tentang Kristus dalam penggenapan ekonomi Allah sebagai keadilan kita dan penebusan kita, tentang Allah sebagai mata air hidup, tentang Kristus sebagai makanan kita, dan tentang Kristus sebagai realitas perjanjian yang baru dengan semua berkat-Nya. 1. Di satu aspek, kita dapat berkata bahwa perjanjian yang baru itu sinonim dengan ekonomi Allah sebagai isi dan substansi ekonomi Allah. A. Semua butir utama dari perjanjian yang baru adalah isi ekonomi Allah dan penyalurannya dengan penebusan yudisial dan keselamatan organiknya untuk mengalahkan kita bagi pembangunan tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. B. Ministri para rasul adalah ministri bagi ekonomi perjanjian yang baru Allah. Ini adalah ministri perjanjian yang baru yang berpusat pada ekonomi Allah. 2. Di aspek lain,
kita dapat berkata bahwa perjanjian yang baru adalah jalan agar Allah menggenapkan atau merampungkan ekonominya. Kitab 2 Korintus mewahyukan bahwa ministry perjanjian yang baru adalah bagi perampungan ekonomi kekal Allah. B. Kristus adalah realitas wasiat yang baru, perjanjian yang baru, realitas segala adanya Allah dan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu, Kristus adalah wasiat yang baru. 1. Warisan itu banyak, tetapi semua warisan ini sebenarnya adalah satu persona, Kristus yang pneumatik. 2. Warisan yang diwariskan kepada kita oleh Tuhan dalam wasiat yang baru itu tak habis dipakai. Dan warisan ini adalah untuk kita alami dan nikmati melalui roh itu sampai kekekalan. 3. Kita perlu mengambil jalan dahulu kala dari nenek moyang kita melalui berjalan dalam jalan perjanjian yang baru yang terfokus pada ekonomi Allah. Jalan yang memimpin kepada hayat. Jalan simpangan adalah jalan rencana jahat Satan menurut strateginya yang berliku-liku yang memimpin kepada kehancuran. Mengambil jalan simpangan adalah jalan menurun, tetapi mengambil jalan setapak dahulu kala, jalan yang mengarah ke atas adalah jalan menanjak. Yang 4. Dalam perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal, Allah memberi kita satu hati dan satu jalan. Satu hati ini adalah hati yang mengasihi Allah, mencari Allah, memperhidupkan Allah, dan disusun dengan Allah sehingga kita bisa menjadi ekspresinya. Satu jalan ini adalah diri Allah Tritunggal sendiri sebagai hukum hayat batini dengan kapasitas ilahinya. Satu hati dan satu jalan ini adalah kesehatian. C. Sebagai sang naik yang duduk di atas tahta di surga, Kristus sekarang melaksanakan perjanjian yang baru yang telah Dia wariskan kepada kita sebagai satu wasiat. Berdoa syafaat bagi kita dan melayani kita sehingga kita bisa menyadari, mengalami dan menikmati semua warisan yang terkandung dalam wasiat yang baru. 1. Wasiat yang baru, perjanjian yang baru, surat warisan itu telah disahkan melalui kematian Kristus dan sedang dilaksanakan dan dikuatkan oleh Kristus dalam kebangkitan dan kenaikannya. 2. Perjanjian yang baru telah diwariskan kepada kita sebagai wasiat yang baru. Dan sekarang, dalam alam mistikal dari ministry surgawinya, Kristus sedang melaksanakan apa yang telah diwariskan. 3. Kristus sekarang berada di surga, hidup, ilahi, dan mampu. Dia mampu melaksanakan wasiat yang baru, perjanjian yang baru, dalam setiap rinciannya, menjadikan setiap warisan di dalamnya tersedia dan real bagi kita. A. Sebagai imam besar yang ilahi, Kristus sedang melaksanakan perjanjian yang baru melalui berdoa syafaat bagi kita. Berdoa agar kita dibawa ke dalam realitas perjanjian yang baru. B. Sebagai perantara, pelaksana dari perjanjian yang baru, Kristus dalam ministry surgawinya sedang melaksanakan perjanjian yang baru dan melaksanakan setiap butir dari warisan ini di dalam kita. C. Sebagai penjamin perjanjian yang baru, Kristus adalah jaminan agar segala sesuatu dalam perjanjian yang baru akan digenapi. Dia menjamin dan meyakinkan efektivitas wasiat yang baru. D. Sebagai minister dari tabernakel yang benar atau surgawi, Kristus sedang melayani kita dengan warisan, berkat dari wasiat yang baru, menjadikan fakta dari perjanjian yang baru itu efektif dalam pengalaman kita. E. Sebagai gembala agung segala domba, Kristus melalui penggembalaannya sedang meramukan Yerusalem baru menurut perjanjian kekal Allah. D. Kita mau menerima penerapan semua berkat dalam perjanjian yang baru. Kita perlu menjadi orang yang merespon ministry surgawi Kristus. 1. Ministry Kristus di surga untuk melaksanakan perjanjian yang baru memerlukan respon kita. A. Selama berabad-abad, Kristus telah berusaha mendapatkan sekelompok orang untuk merespon ministrinya di surga tanpa keberhasilan yang memadai. B. Oleh rahmat dan anugerah Tuhan, di bumi hari ini ada sekelompok orang dalam pemulihan Tuhan yang merespon ministry surgawi Kristus. C. Sebagai kepala di surga,
yang berdoa syafaat bagi kita dan melayani kita. Kita, tubuh, ada di bumi merespon ministry surgawi Kristus, menanggapi dan memantulkan apa yang dia kerjakan untuk melaksanakan perjanjian yang baru. 2. Mata kita harus terbuka untuk melihat visi surgawi dari wasiat yang baru, perjanjian yang baru, surat warisan dengan semua warisannya. A. Bapa menjanjikan segalanya, dan Tuhan Yesus merampungkan segalanya. Sekarang semua fakta yang telah dirampungkan itu telah tercantum dalam surat warisan itu sebagai warisan kita. B. Jika kita memiliki visi surgawi untuk melihat bahwa semua berkat Allah adalah warisan dalam surat warisan itu, kita tidak akan berdoa seperti pengemis yang miskin, tetapi sebagai ahli waris yang mulia, menerima warisan itu melalui iman. C. Jika kita memiliki pandangan surgawi dari wasiat yang baru, perjanjian yang baru, konsepsi kita akan diubah. Kita akan direvolusi secara radikal, dan kita akan lupa diri meluap dengan berpujian kepada Tuhan. E. Kita memerlukan seluruh 27 kitab perjanjian baru untuk menjelaskan Yeremia. Pasal 31 ayat 31 sampai 34. 1. Jika kita memahami bagian ini dalam terang seluruh perjanjian baru, kita akan nampak bahwa dalam perjanjian yang baru ini, kita memiliki gereja, kerajaan Allah, rumah tangga Allah, rumah Allah sebagai tempat kediaman Allah dalam roh kita, manusia baru, dan tubuh Kristus sebagai kepenuhan Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung. 2. Pada akhirnya, perjanjian yang baru ini akan mendatangkan zaman 1000 tahun, secara ultima dan secara rampung. Ini akan mendatangkan Yerusalem baru dalam langit baru dan bumi baru sebagai kekekalan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Mari kita bersekutu. Yang pertama yaitu ini, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi kaum beriman adalah digambarkan pohon yang ditanam di tepi air. Tentu pohon bisa menyerap semua kekayaan air, tapi pohon yang tidak di tepi air akan banyak kesulitan untuk menyerap air ini. Menurut ekonomi Allah, dari kekekalan awal sampai kekekalan akhir nanti, Allah sebagai mata air hidup menyediakan suplai bagi orang percaya. Ini adalah penyaluran Allah. Melalui kekayaan air ini, pohon ini bisa disusun. Dia bisa bertumbuh. Demikian pula kita. Melalui menyerap Allah ini sebagai mata air hidup kita, kita disusun dengan unsur dan esensnya dan bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Kemudian selanjutnya persekutuan mengenai tentang memelihara Sabat Allah. Di kitab Yeremia menyinggung ini. Cara memelihara Sabat Allah adalah menikmati Dia, beristirahat dalamnya, dan dipuaskan di dalam Dia sebagai mata air hidup. Setelah memelihara Sabat, baru bekerja sama dengan Dia untuk membangun gereja. Oh, tadi ada yang masih kita lihat. Sebagai pohon menyerap semua kekayaan air ini, kita perlu memiliki waktu-waktu untuk bersekutu dengan Allah secara tersembunyi. Jadi memiliki waktu-waktu ini itu seperti di tepi sungai itu. Kita sedang menyerap mata air itu. Jadi kita perlu menyediakan waktu-waktu khusus ya, sendirian dengan Allah. Kita lanjutkan yang
hari Sabat tadi. Jadi hari ini Sabat Allah ini adalah bukan memelihara hari tertentu ya, entah hari Sabtu, entah hari Minggu, entah hari yang lain, tetapi soal menikmati Allah ini, beristirahat dalamnya dan dipuaskan. Baru kita bisa bekerja dengan Dia untuk membangun gereja. Baru bisa kita melayani. Karena tidak mungkin pohon yang tidak mendapatkan suplai air, unsur-unsur ya, itu bisa berakar ke dalam, kuat, dan bisa berbuah. Demikian pula kita akan mengalami kematian rohani apabila tidak mendapatkan suplai dari Allah ini. Yang ketiga, seperti digambarkan dalam kitab Yeremia tadi, itu pohon di tepi sungai. Kemudian juga yang kedua tentang memelihara hari Sabat. Nah, sekarang kita di dalam zaman perjanjian baru ini, setelah Yesus lahir. Sungai, hari Sabat ini adalah Kristus. Kristus adalah realitasnya. Jadi Kristus ini adalah warisan dan wasiat kita sekaligus sebagai pelaksananya, penjamin kita, menjadi suplai kita hari ini. Kita perlu menerima Kristus ini supaya kita digambarkan seperti pohon yang di tepi sungai, supaya kita bisa memelihara hari Sabat, supaya kita mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Nah, siapakah Kristus ini? Di dalam ekonomi Allah perjanjian baru, dimulai dari Kristus. Kita lihat waktu dikandung. Dia dikandung melalui seorang perempuan, perawan perempuan. Dikandung dari Roh Kudus. Bukan karena laki-laki. Kemudian dia dilahirkan di kota Bethlehem, dibesarkan di kota Nazaret. Pada umur 30 tahun dia mulai pelayanan, diawali dengan turunnya Roh Kudus untuk pekerjaan Tuhan. Dia sudah mengandung Roh Kudus, tetapi untuk pekerjaan masih perlu pembaptisan dan pengakuan dari yang mengutus dari Allah. Inilah anakku yang kukasihi, suara dari langit. Kemudian dia mulai melayani. Dalam pelayanan dia membantu banyak orang. Yang sakit disembuhkan, yang dirasuk setan diusir, yang butuh makan, Tuhan membuat mujizat makanan. Dia juga mengajar. Bahkan dia bisa mengampuni dosa orang, menyelamatkan. Kemudian pada saatnya dia harus dihakimi oleh manusia dan oleh Allah. Itu adalah orang pengganti kita. Kitalah yang seharusnya dihakimi, harusnya dihukum. Kemudian dia harus menjalani disalib, kemudian mengalami kematian, dibawa ke alam maut. Tetapi pada hari ketiga bangkit, artinya maut tidak bisa menahannya. Kekuatan maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Bangkit menjadi roh yang menghidupkan, roh pemberi hayat. Dan dia naik ke surga untuk melakukan ministry dari surga, dilanjutkan oleh ministry Kristus ini adalah melalui para pelayannya. Ini tetap ministry Kristus ya, bukan ministry para pelayannya. Dalam perjanjian baru diawali dengan ministry Petrus, Rasul Petrus. Dia memberitakan kabar sukacita ini untuk orang menerima pengampunan dosa, menyerukan namanya, dosanya diampuni, menerima Roh Kudus. Tetapi isinya bagaimana seharusnya menjelaskan mengenai Kristus dan gereja dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengirim surat kiriman, ada 14 surat di kitab perjanjian baru ini. Dia menjelaskan segala sesuatunya tentang
manusia yang baru, Kristus dan gereja. Pusatnya bukan lagi Yerusalem, bukan bait Allah, bukan imam-imam dan tata caranya, tetapi soal Kristus. Orang yang percaya menjadi gerejanya. Sayangnya pada akhir hidup Paulus banyak yang meninggalkan ajaran Paulus sehingga dibangkitkanlah Rasul Yohanes oleh Tuhan. Ada ministry Rasul Yohanes ini yang gereja di dalam kemerosotan ini perlu dikuatkan dalam kekuatan roh 7 kali ganda. Ada gereja-gereja lokal yang ditandai dan yang gereja lokal yang seharusnya bagaimana yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian setelah ministry Rasul Yohanes ini berlanjut sampai abad 19, banyak para pelayan yang dipakai untuk memulihkan keadaan gereja yang merosot. Di abad 20 melalui Watchmeni dimulihkan mengenai kehidupan gereja lokalitas. Gereja bersifat universal, tetapi wujudnya adalah di tiap lokal, di tiap kota. Tidak ada penekanan ajaran, ya. Tidak ada gereja yang didirikan berdasarkan pendirinya. Tidak ada berdasarkan asalnya, tempatnya. Semua adalah satu dalam kesatuan. Nah, sekarang ini kita memasuki ministry abad 21. Ada yang melanjutkan, ada Watchmeni, Witnessly, kemudian ada saudara-saudara kita saat ini yang mengadakan pelayanan di berbagai tempat. Intinya adalah untuk mengalihkan zaman ini ke dalam zaman pemerintahan Tuhan Yesus 1000 tahun. Tuhan perlu ditarik segera datang untuk menggantikan zaman ini. Kita tidak perlu berlama-lama di zaman ini, karena zaman ini penuh banyak godaan, banyak debu-debu dunia yang bisa mengalihkan kita dari Kristus, menggantikan kita dari Kristus. Kita perlu satu zaman di mana Tuhan Yesus langsung memerintah. Nah, inilah tugas kewajiban para pelayan Tuhan hari ini. Konsentrasinya haruslah soal mengalihkan zaman, membuat Tuhan Yesus segera datang. Jadi dulu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sekarang zaman ini adalah zaman penggenapan ekonomi Allah ini melalui Kristus, melalui para pelayannya. Salam ekonomi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.